Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Silpa Indriani. Di sini saya sebagai seorang konselor. Di sini saya Rio Lintanti sebagai konseli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Makasih Bu. Mari silakan masuk. Makasih Bu. Ya, silakan duduk. Ya. Yang nyaman dulu saja ya duduknya. Iya Bu. Bagaimana, sudah nyaman? Sudah Bu. Sebelumnya ini saya berbicara dengan siapa ya? Oh ya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rio Lintanti yang kemarin menghubungi Ibu untuk mengadakan sesi konseling ini Bu. Oh iya, saya kira tuh ya tuh laki-laki, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa Bu, udah banyak yang bilang dia tuh kayak laki gitu Bu. Tapi ini saya manggilnya apa nih? Elin aja Bu. Elin ya, Teh Elin. Bagaimana nih tadi di perjalanannya? Tadi ada sedikit kendala sih Bu di perjalanan, tapi alhamdulillah tidak apa-apa Bu. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Ya sudah, saya ambilkan dulu ini ya. Ya, makasih Bu. Silakan diminum dulu lagi. Makasih Bu. Aduh jadi ngerepotin Bu. Ya nggak apa-apa, cuman air putih. Bagaimana nih Teh Elin kabarnya? Ya seperti itu sih Bu, lumayan kurang baik. Kalau di rating dari 1 sampai 10, kira-kira perasaan Teh Elin saat ini ada pada nomor berapa? Kayaknya nomor 6 sih Bu, lebih tepatnya. Saya lihat dan saya rasakan sepertinya Teh Elin emang masih merasa gugup. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, mungkin karena kejadian tadi di jalan sih Bu. Ya sudah, relax dulu saja ya. Ya Bu, alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih tenang. Kalau begitu, sebelumnya Teh Elin ini sudah tahu kan tujuan datang ke sini itu untuk apa? Tapi kalau boleh saya nanya, Teh Elin sudah pernah mengikuti konseling belum sebelumnya? Kebetulan belum pernah sih Bu, baru ini pertama kali. Tapi Teh Elin tahu nggak apa yang dimaksud dengan konseling? Tahunya tuh kalau konseling buat teman curhat doang sih Bu, seperti itu. Baiklah, kalau begitu mungkin saya akan menjelaskan dulu ya sedikit tentang apa sih itu konseling. Baik Bu. Nah, konseling itu yaitu sebuah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu mengatasi permasalahannya. Kalau misalnya Teh Elin bingung apa sih konselor sama konseli, konselor itu yaitu saya yang memberikan bantuan, dan konseli itu yaitu Teh Elin misalkan sebagai klien. Nah, di konseling juga terdapat asas-asas, salah satunya ada asas kerahasiaan. Di sini kami memegang teguh asas kerahasiaan tersebut. Jadi Teh Elin nggak usah khawatir dan nggak usah takut untuk menceritakan apa yang sedang Teh Elin rasakan saat ini, karena dijamin data-data atau informasi-informasi yang Teh Elin berikan kepada kami sebagai konselor akan terjaga kerahasiaannya. Apakah Teh Elin sudah mengerti? Alhamdulillah Bu, sudah mengerti, dan saya juga merasa aman karena ya yang saya ceritakan dapat dirahasiakan oleh Ibu. Namun pertemuan kita kali ini tuh dibatasi oleh waktu ya. Kita memiliki waktu 30-45 menit. Cukup singkat juga. Nah, alangkah baiknya kita dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, jika pada konseling kali ini permasalahan Teh Elin belum terselesaikan, kita bisa merencanakan sesi konseling berikutnya. Nanti Teh Elin bisa menghubungi saya lagi lewat WhatsApp ya, seperti kemarin. Apakah Teh Elin sudah mengerti? Baik Bu, sudah mengerti alhamdulillah. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu dan Teh Elin juga sudah mengerti apa itu sesi konseling. Nah, sekarang coba Teh Elin ceritakan apa yang sedang Teh Elin rasakan saat ini. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya selalu merasa kesepian dan gelisah. Padahal saya tuh banyak dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama saya Bu. Bahkan saya selalu merasa sendiri sekalipun berada di keramaian. Seperti itu Bu. Kalau boleh saya tahu, apa sih emang faktor utama yang membuat Teh Elin selalu merasa sendiri meskipun ada di keramaian banyak orang? Saya juga kurang mengerti Bu sama keadaan yang saya ini. Padahal saya mempunyai banyak teman, tetapi saya selalu merasa kesepian. Begitu, saya bisa merasakan dan mengerti apa yang sedang Teh Elin alami saat ini. Tapi alangkah baiknya Teh Elin dapat menceritakannya lebih rinci lagi ya. Baik Bu, jadi gini Bu, sebelumnya saya tuh punya pacar. Sejak saya pacaran, dia tuh selalu menemani setiap proses yang saya jalani. Nah,
Namun ketika kita mulai kuliah, kebetulan kita tuh beda kampus. Dari situ kita mempunyai kesibukan masing-masing. Namun kesibukan dia tuh jauh lebih banyak daripada saya, Bu. Nah, saat dia mulai fokus sama kesibukannya sendiri, saya merasa jenuh. Tapi sejak awal pacaran, saya menjadi malas bergaul dengan orang lain, Bu, karena saya tuh sudah terlalu nyaman kepada pacar saya. Nah, itu Bu sebabnya sejak pacar saya sudah tidak seperti biasanya, saya merasa kesepian dan sendiri meskipun banyak teman-teman saya yang selalu support saya karena sudah terbiasa bersama pacar saya dan terlanjur malas gitu Bu bergaul dengan orang lain. Oh, seperti itu. Memangnya selain pacar kamu, tidak ada yang bisa mengerti kamu gitu, misalkan keluarga atau sahabat, teman? Nah, itu Bu sebabnya saya tergantung pada pacar saya karena memang dari sejak saya kecil keluarga saya tuh sibuk kerja. Saya juga selalu sendiri di rumah, itu sebabnya saya merasa ada teman saat bersama pacar saya. Nah, namun ketika pacar saya tidak ada, makanya saya tuh merasa sendiri Bu. Bahkan lebih parahnya tuh sekarang merasa nggak bisa mengendalikan diri ketika kesepian dan bahkan sulit menahan sesak di dada ketika tiba-tiba menangis terus gelisah seperti itu Bu. Begitu. Jadi kamu merasa bergantung kepada pacar kamu itu sebabnya kamu merasa kesepian dan gelisah ketika pacar kamu sibuk dengan kesibukannya sendiri, dengan dunianya sendiri lah ibaratnya ya. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Saya juga nggak mau tergantung terus-menerus kepada pacar saya, karena itu membuat saya tuh merasa kurang nyaman jika terus merasa seperti ini. Pacar saya juga pasti punya tujuan sendiri Bu buat menggapai cita-citanya, dan saya juga nggak mau Bu menghambat proses dia dalam menggapai cita-citanya. Nggak mau jadi hambatan buat dia sih Bu, seperti itu. Lalu bagaimana langkah kamu untuk mengatasi perasaan gelisah dan bingung kamu yang sering kamu alami saat ini? Saya kepikiran untuk menyibukkan diri sih Bu dan mulai membuka diri lagi dengan orang-orang di sekeliling saya agar tidak fokus pada perasaan kegelisahan yang saya alami sejak saat ini. Apakah menurut kamu itu solusi terbaik? Tidak juga sih Bu. Ya gitu Bu, saya masih ragu. Hmm. Lalu menurut kamu apa solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sedang kamu alami saat ini? Mungkin saya harus mau keluar dari zona nyaman saya sih Bu dan mulai menyibukkan diri sendiri seperti mengikuti organisasi atau kegiatan yang positif lain seperti itu. Memangnya kamu sudah memikirkan ini sebelumnya? Sudah sih Bu, ketika saya mulai sering merasa gelisah dan jenuh, saya kepikiran untuk mengikuti banyak kegiatan atau bahkan menghabiskan waktu bersama teman-teman saya. Tapi saya tuh malah justru menutup diri Bu dari semua orang yang menjadi hambatannya tuh seperti itu Bu. Dari jawaban kamu tadi, saya dapat mengetahui bahwa kamu sadar akibat yang ditimbulkan dari tindakan kamu menutup diri. Tetapi, kenapa tindakan tersebut masih selalu kamu lakukan untuk jalan pelarian kamu akibat takut bergantung kepada orang lain lagi? Jadi gini Bu, saya melakukan itu ya karena takut sih Bu. Bagaimana bisa lebih dijelaskan lagi ya agar saya bisa menangkap apa yang kamu bicarakan tersebut? Bolehkah kamu mengungkapkan kembali sebenarnya apa yang membuat diri kamu seperti sekarang? Jadi gini Bu, saya melakukan itu karena saya takut hal ini terulang jika saya terus-menerus bersikap yang sama. Nah, saya juga ingin berjaga-jaga dan tidak selalu melibatkan orang lain agar tidak mengalami hal seperti ini secara terulang-ulang. Oke, setelah beberapa saat kita berbincang-bincang, saya bisa mengerti apa yang sedang kamu rasakan, pikirkan, dan pengalaman yang sedang kamu ungkapkan tadi. Dari pembicaraan itu, saya dapat menangkap bahwa kamu sedang mengalami konflik batin antara kamu yang selalu merasa gelisah dan kesepian, hingga akhirnya kamu ingin keluar dari zona nyaman tersebut, dan kepikiran untuk menyibukkan diri. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, benar seperti itu yang menjadi permasalahan saat ini. Lalu saya tuh harus bagaimana ya Bu? Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kepada Teh Elin, bagaimana keadaan serta suasana rumah tempat Teh Elin tinggal? Seperti biasa sih Bu, sepi. Bedanya sekarang saya tidak ada teman untuk sekedar mengobrol atau berdiskusi. Oke, sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan Teh Elin karena ditinggal oleh pacar Teh Elin yang membuat Teh Elin ingin mempunyai kesibukan. Sedangkan fokus permasalahan kita adalah bagaimana caranya agar dapat membuka diri dengan orang lain dan tidak berlarut-larut dalam rasa gelisah dan kesepian tersebut. Mengenai tindakan Teh Elin yang menghindari dari banyak orang, apakah itu membuat Teh Elin merasa dari bagian pelarian Teh Elin saat ini?
Mungkin iya sih Bu, karena saya merasa terobsesi untuk bergantung kepada orang lain Bu. Baiklah, terkait dengan tadi yang kamu katakan bahwa kamu ingin keluar dari zona nyaman dengan cara menyibukkan diri. Apakah menurut kamu itu pikiran yang rasional? Coba kamu pikirkan dan rasakan kembali bagaimana jika kamu berdamai dengan keadaan. Saya percaya kamu bisa jauh lebih baik lagi dan dapat memahami dari pikiran kamu sendiri. Mana yang menurut kamu lebih rasional? Sepertinya yang kedua sih Bu, saya tuh harus bisa berdamai dengan keadaan dulu, baru saya dapat keluar dari zona nyaman dan juga bisa menyibukkan diri dengan mengikuti kegiatan yang positif dan banyak manfaat untuk saya di kemudian harinya Bu. Bagus, saya percaya Teh Elin dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang sudah kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Bisakah Teh Elin menyebutkannya? Ya Bu, untuk menyelesaikan permasalahan ini saya harus memikirkan matang-matang langkah yang mau saya ambil terlebih dahulu. Saya juga harus bisa berdamai dengan keadaan Bu. Oke, mungkin jika sudah mengetahui langkah apa yang mau Teh Elin ambil setelah ini, sepertinya bisa memulai dari hal terkecil dulu ya. Dengan cara membuat daily routine misal, atau mencatat apa saja kegiatan yang setiap harinya mungkin itu akan Teh Elin lakukan. Itu bisa jauh lebih efektif. Selain itu juga Teh Elin dapat merasakan dan melihat apa yang berjalan sesuai dengan yang Teh Elin rencanakan dan mana yang masih belum berjalan dengan baik. Bagaimana menurut Teh Elin terkait rencana tersebut? Sepertinya bisa saya coba Bu untuk langkah awal dalam ya, merencanakan program agar saya itu lebih baik gitu Bu. Sekarang bagaimana perasaan Teh Elin? Apakah Teh Elin yakin dapat mengubah pola pikir Teh Elin tersebut? Saya masih belum sepenuhnya yakin sih Bu, dan masih ada perasaan takut dan ragu juga. Emang hal apa sih yang membuat Teh Elin masih tidak yakin? Saya takut ketika saya menjalani yang sudah tadi Ibu bahas, saya malah berhenti di tengah-tengah dan tidak konsisten Bu. Walaupun kelihatannya Teh Elin masih merasa pesimis ya, tapi saya yakin bahwa Teh Elin punya peluang dan kesempatan yang besar untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat. Sekarang coba Teh Elin perlihatkan ke depan saya bagaimana sikap yang membuat Teh Elin merasa takut untuk membuka diri kepada orang lain. Ya Bu, saya tidak ingin merasa perasaan kesepian dan rasa gelisah saya itu saya alami dan menjadi hambatan dan malah berlarut-larut untuk saya menghindari dari banyak orang. Tapi gimana ya Bu, saya tuh masih membutuhkan waktu untuk memikirkan langkah yang mau saya ambil dan membutuhkan beberapa waktu Bu untuk itu. Oke, mungkin untuk sesi kali ini sudah hampir berakhir ya. Tapi sebelum kita tutup, alangkah baiknya jika Teh Elin membuat beberapa kesimpulan yang menyangkut proses dan hasil konseling tentang perolehan yang Teh Elin alami selama konseling dan sebagainya. Gini Bu, kesimpulan yang saya dapatkan dari sesi konseling ini, saya harus bisa membuka diri untuk bisa bersosialisasi lagi dengan teman-teman yang lain dengan cara saya merencanakan langkah-langkah apa saja yang harus saya ambil, seperti mengikuti kegiatan, terus lebih bersosialisasi dengan orang lain agar saya tidak stay di zona nyaman yang justru bikin saya tuh bingung sendiri Bu. Dan saya juga harus lebih mementingkan diri saya sendiri dan bisa menerima keadaan Bu. Oke, bagus. Lalu sekarang bagaimana perasaan Teh Elin setelah mengikuti sesi konseling ini? Dan bagaimana sih penilaian Teh Elin tentang jalannya konseling yang Teh Elin peroleh dalam sesi konseling saat ini bersama saya? Menurut saya dalam sesi konseling ini saya lebih nyaman Bu. Terus hasil yang saya peroleh dari sesi konseling ini, saya terbuka dan saya juga bisa mulai sedikit demi sedikit untuk merencanakan program apa saja yang harus saya lakukan ke depannya. Dan menurut saya juga Ibu sebagai konselor tuh enjoy ya Bu, terus saya juga nyaman gitu bercerita dengan Ibu. Baik, kebetulan kita sudah berbincang-bincang hampir 45 menit ya, tidak terasa. Kalau begitu mungkin sesi konseling kali ini kita akhiri sampai sini. Jika Teh Elin merasa sesi konseling kali ini masih belum cukup, mungkin kita akan bisa mengatur jadwal berikutnya ya untuk melakukan sesi konseling kedua. Nah, Teh Elin bisa menghubungi saya lagi lewat WhatsApp seperti yang tadi di awal kontak waktu saya katakan. Oh iya Bu, baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bu. Maaf juga ngerepotin Bu. Sama-sama, saya tidak keberatan dan justru malah senang sekali. Malah berterima kasih Teh Elin sudah mau menceritakan pengalaman atau apa yang sudah Teh Elin rasakan kepada saya. Iya Bu, sekali lagi terima kasih. Ya sudah Bu, saya pamit pulang dulu Bu kalau begitu. Ya.
Ya, pamit pulang dulu ya, Bu. Ya, hati-hati. Iya, makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.